Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Hasmi Sidik dari kelas C NRP 1930 10 116. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Yang pertama yaitu ada ideologi Pancasila. Pancasila itu sendiri yaitu adalah ideologi dari negara Indonesia. Ideologi Pancasila merupakan nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Jadi, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Lalu yang kedua, ada ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme ada akibat perkembangan dari kapitalisme. Sosialisme yang merupakan suatu paham yang mengutamakan kebersamaan sebagai tujuan hidup. Kepentingan bersama dan individu harus dikesampingkan, dan negara harus selalu ikut campur dalam segala hal kehidupan demi mencapai tujuan negara itu. Secara ringkas, sosialisme adalah rasa perhatian, simpati, dan empati antar individu lainnya tanpa memandang status, pandangan hidup, ajaran kemasyarakatan tertentu yang berhasrat menguasai sarana-prasarana produksi serta pembagian hasil-hasil produksi secara merata. Yang ketiga ada ideologi liberal. Ideologi liberal atau liberalisme merupakan salah satu jenis paham atau ideologi yang menjunjung kebebasan dan mengakui hak-hak individual baik dalam bidang politik, agama, sosial, ekonomi, maupun kebudayaan yang dilindungi oleh campur tangan negara serta badan-badan yang lain. Paham-paham ini mempunyai pandangan bahwa manusia sebagai makhluk bebas serta rasional, di mana dalam membentuk pemerintahan harus berdasarkan pada persetujuan masyarakat. Orang-orang yang menganut ideologi ini disebut liberalis. Lalu ada yang keempat. Yang keempat yaitu ideologi komunis. Ideologi komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utama terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial, ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas, sosial, uang, dan negara. Pada ideologi komunis ini, masyarakatnya mayoritas bersifat ateis, yaitu tidak mengimani adanya Tuhan, yang berarti menganggap Tuhan itu tidak ada. Seluruh pemberian di dunia ini adalah bahwa itu adalah hasil dari kerja keras mereka sendiri. Lalu ada yang terakhir, ideologi fasisme. Ideologi fasisme ini adalah gerakan radikal ideologi nasionalis otoriter politik. Fasisme berusaha untuk mengatur bangsa menurut perspektif korporatis nilai dan sistem, termasuk sistem politik dan ekonomi. Tujuan fasisme secara umum yaitu membuat individu dan masyarakat berpikir, bertindak seragam. Para fasisme menggunakan kekuatan dan kekerasan bersama semua metode, propaganda, bahkan genosida untuk mencapai tujuannya. Yang barusan itu adalah sedikit pengertian dari ideologi-ideologi yang ada di dunia ini. Selanjutnya ada perbedaan ideologi dari aspek bidang politik. Yang pertama dari Pancasila. Pancasila ini dalam aspek bidang politik dan hukumnya, yaitu hukum itu menjunjung tinggi keadilan. Ya, contohnya dalam negara ini, dalam hukum itu tidak memandang status sosial, baik itu anggota DPR atau masyarakat biasa. Hukum itu harus dijalankan sesuai undang-undang yang ada, tidak berat sebelah. Lalu aspek bidang politik dan hukum dari ideologi sosialisme.
pada ideologi sosialisme, demokrasi itu untuk kolektivitas. Lalu yang ketiga, dari liberalisme, hukum itu untuk melindungi individu. Lalu yang ketiga, dari komunisme, berkuasa mutlak untuk satu parpol. Jadi dalam suatu negara itu, politik dan hukum itu dikuasai oleh satu partai politik, tidak boleh banyak seperti di negara kita ini. Lalu yang terakhir, dari ideologi fasisme, hukum itu untuk melindungi penguasa. Nah, dari fasisme ini menurut saya adalah ideologi yang tidak adil sebenarnya apabila dilakukan di Indonesia, karena pada fasisme ini hukum hanya untuk melindungi penguasa, sedangkan rakyat-rakyat kecil akan diperlakukan seenaknya atau semena-mena oleh para penguasa yang lebih punya uang, lebih berkuasa lah di negara itu. Selanjutnya, perbedaan ideologi dari aspek bidang ekonomi. Yang pertama, Pancasila. Aspek bidang ekonomi pada Pancasila ini yaitu negara berperan menguntungkan rakyat. Jadi apapun yang akan dilakukan oleh rakyatnya untuk melakukan ekonomi, negara itu harus menolong atau membantu rakyatnya dalam mencapai tujuan. Misalnya rakyatnya itu ingin berjualan atau melakukan perjualbelian. Nah, negara ini harus minimal menyiapkan lahan, atau misalnya negara menyiapkan pasar untuk mempersilahkan rakyatnya untuk berjual beli di pasar tersebut. Lalu dari sosialisme, dari ideologi sosialisme, peran negara itu kecil, monopolisme. Jadi di sini rakyat lebih berperan dibanding negara itu sendiri. Yang ketiga, ada liberalisme. Pada liberalisme ini pihak swasta lebih mendominasi. Lalu yang keempat, komunisme. Nah, pada komunisme peran negara lebih mendominasi. Jadi masyarakat atau rakyat itu harus taat kepada negara. Bila negara ingin melakukan ini, rakyat harus mengikutinya. Karena pada ideologi komunisme ini negaranya lebih mendominasi dibanding masyarakat. Yang terakhir ada fasisme. Pada fasisme peran negara ini kecil, dan kapitalisme. Lalu selanjutnya ada perbedaan ideologi dari aspek agama. Pancasila sendiri, pada ideologi Pancasila sendiri, kita diberi kebebasan untuk memilih agama. Mau Hindu, Buddha, Islam, Kristen, kita bebas memilih memilih agama tersebut. Berbeda dengan sosialisme. Sebenarnya tidak jauh beda, tapi pada sosialisme ini agama harus mendorong kebersamaan. Jadi setiap agama itu tidak boleh saling memaki. Jadi semua agama harus bersatu untuk mendorong kebersamaan. Lalu pada liberalisme, pada ideologi ini, masyarakat yang menganut ideologi ini lebih jauh dari agama. Jadi tidak terlalu mementingkan agama, tapi masih ada masyarakat yang dekat dengan agama. Nah, lalu ada dari komunisme. Nah, berbeda dengan Pancasila, sosialisme, liberalisme, pada komunisme ini lebih banyak masyarakat yang ateis, bahwa tidak percaya Tuhan, malah jauh dari agama. Dan yang terakhir dari fasisme. Pada fasisme ini, ideologi ini, masyarakat yang menganut ideologi ini menolak konsep persamaan tradisi. Jadi tradisi itu hanya eksis pada zamannya, tidak boleh tahun berikutnya sama, dia harus memiliki tradisi masing-masing. Lalu berikutnya adalah perbedaan ideologi dari aspek pandangan individu dan masyarakat. Pada ideologi Pancasila,
pada hubungan individu dan masyarakatnya itu keduanya seimbang. Tidak ada yang memikirkan individu, tidak ada yang memikirkan masyarakat. Jadi dua-duanya seimbang, tidak ada berat sebelah. Lalu sosialisme, masyarakat itu lebih dipentingkan. Pada liberalisme lebih mementingkan individu. Jadi orang-orang di situ tidak mementingkan sekitarnya, mau sekitarnya ada kesulitan atau mempunyai masalah, mereka lebih mementingkan individu mereka. Yang penting individu mereka untung. Lalu yang keempat dari komunisme, kolektivitas negara lebih penting. Dan yang terakhir dari fasisme, masyarakat itu tidak penting. Lalu perbedaan yang terakhir adalah ciri khas dari masing-masing ideologi. Nah, setelah kita bahas semua perbedaan itu, jadi ideologi memiliki ciri khasnya masing-masing. Yang pertama dari Pancasila. Pancasila sendiri memiliki ciri khas demokrasi, yang berarti kebersamaan, tidak saling membedakan. Lalu dari sosialisme. Dari sosialisme sendiri ciri khasnya itu kebersamaan dan akomodasi. Lalu ciri khas dari ideologi liberalisme yaitu negara hukum, menolak dogmatis. Lalu yang keempat ada komunisme. Ciri khas dari komunisme yaitu ateisme, dogmatis, dan otoriter. Dan yang terakhir ciri khas dari fasisme yaitu pemerintahan bersifat otoriter. Mungkin cukup hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Perbedaan itulah perbedaan dari masing-masing ideologi dari Pancasila, sosialisme, liberalisme, komunisme, dan fasisme. Lebih kurangnya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.